role model saya selama di Akademi Kepolisian adalah Gubernur Akademi Kepolisian. Bapak Gubernur selalu mengatakan bahwa kita sebagai perwira Polri nantinya bukan untuk dilayani, Iya, tapi kita melayani masyarakat. betul sekali. Kenapa Khalifah ini lebih memilih polisi? Keinginan saya menjadi polisi itu kan nggak ada dari keluarga, nggak ada satupun yang polisi. Ingat pada tanggal 16 Juli nanti kita bakal dilantik insya Allah oleh Bapak Presiden di Istana Negara. Halo, ketemu lagi di podcast Akademi Kepolisian dengan saya Priptuhana dan rekan saya. Saya Pribda Brigita. Kali ini kita kedatangan tamu spesial yang pastinya sedang viral di mana-mana, yang sedang FYP di mana-mana ya, sedang hangat-hangatnya jadi perbincangan. Ya, jadi idola semua orang. Ya, bener banget. Yuk langsung saja kita perkenalan. Bisa perkenalan? Mungkin dari Khalifah dulu. Perkenalkan, nama saya Muhammad Khalifah Nasif. Saat ini berpendidikan di Akademi Kepolisian tingkat 4. Saya anak tunggal. Anak tunggal. Saya asal dari Jakarta. Kalau Fabiola sendiri? Saya Fabiola Umaida, tingkat 4 Akademi Kepolisian. Anak ketiga dari 3 bersaudara, asal saya dari Lampung. Bentar. Mau ngomongin dulu, mau tanya tanggal lahir. Bentar. Nah, Ini nih yang buat para ditunggu-tunggu. netizen, silahkan dicatat. Catat. Biar nggak mereka terus ya yang ngasih Iya, ucapan. biar kita juga Itu dikirimin TikTok nih kan video rame banget ya kan. hadiah. Ucapannya saya Fabiola, saya Khalifah. Mengucapkan. Nah, giliran nih sekarang kami mengucapkan ulang tahun kepada Khalifah dan Fabiola. Kalau yang mau ngirim-ngirim hadiah, Ya, bisa juga tuh. kirim-kirim apa karangan bunga mungkin. Karangan bunga. Yuk, saya tanggal lahirnya tanggal 26 Mei tahun 2002. Oh, Umurnya berarti berapa? Umurnya 22 tahun. ya. Oh. 2 tahun lagi. Kalau Khalifah berapa? Jangan kaget ya, saya kapan ya? 4 Juli saya ulang tahun. Oh, besok. Luar biasa. Astaga. Ini harus timnya ini harus harus ini ngucapin besok sebagai kado ulang tahun Khalifah berarti. 4 Juli tahun 4 Juli 2002. 2002. Oke, Oke. lanjut. Sebetulnya Mbak, nih ya, teman-teman ini yang di media sosial nih udah pada tahu tanggal lahir saya. Pastilah ya. Ya kemarin banyak sekali dari mereka yang ngucapin. Nah, saya di sini numpang Mbak. Iya. Mau ngucapin terima kasih atas ucapannya karena kalau satu-satu gak terjawab semuanya jadinya. Siap-siap itu Khalifah dapat hadiah banyak. Pasti Iya. banyak. Dari siapa aja ya? Jadi fans-fansnya. Saya pasti dulu. Terus ngomong-ngomong nih, Fabiola sama Khalifah, Siap. cita-cita menjadi polisi itu sejak kapan? Apakah sejak kecil atau baru-baru pas masih SMA baru kepikiran? Jadi memang menjadi anggota kepolisian ini sudah menjadi impian saya dari kecil. Kenapa begitu? Karena memang menurut saya hobi saya itu senang kalau misalnya sosialisasi sama masyarakat, ngobrol sama orang. Dan juga di samping itu saya juga senang kalau misalnya ngeliat yang namanya ngungkap kejahatan. Oh, Makanya dari kecil emang udah jadi impian saya. Passion gitu. Passion juga. Passion. Panggilan jiwa lah. keren sekali. Kalau untuk yang Fabiola sendiri? Kalau sejak saya cita-cita saya emang dari kecil tuh menjadi polisi. Nah, ya polisinya saya tahunya akpol. Iya. Makanya saya mau masuk kapan? Emang akpol. arahnya ke akpolnya gitu ya. Ini pertanyaan dari banyak netizen ya. Kenapa Khalifah ini lebih memilih polisi? Kenapa nggak duduk manis meneruskan bisnis orang tuanya saja? Ini saya cerita aja ya Mbak. Ini Mbak udah orang ke berapa ribu mungkin ini. Oh iya, aku itu. Nah, ini suara dari netizen ya, Mbak? Benar, kalau tadi. Buat teman-teman juga yang mau tahu jawaban saya. Jadi memang alhamdulillah puji Tuhan saya dari kecil itu hidupnya emang udah enak. Ya. Apapun yang saya mau selalu dicukupin. Nah, karena kehidupan saya udah enak, saya ngerasa kayak wah, saya nggak bisa nih kalau misalnya terus-terusan hidupnya enak segala macem. Saya nggak mau terenak. Akhirnya sejak saya SMP itu saya udah bilang ke ibu saya, Mami, Haifa mau hijrah. Haifa mau keluar dari rumah, Haifa nggak mau tiap hari dicukupin enaknya. Ibu saya malah bingung. Iya. Kenapa udah enak hidupnya malah pengen keluar dari rumah. Akhirnya saya SMA pilih SMA TN, terus lanjut ke Akpol. Ibaratnya 7 tahun lah saya keluar dari rumah. Iya. Karena saya berpikir kalau misalnya saya terus-terusan dikasih keenakan, akhirnya saya jadi tenar.
Nggak Saya jadi mandiri. nggak mandiri, benar. Kayak gitu. Itulah yang menjadi suatu tujuan dan juga inspirasi saya. Berarti emang mau jadi polisi ini pure dari keinginan diri Pure, sendiri ya. dari Untuk diri Fabiola juga Panggilan kan oh katanya. iya, panggilan betul, panggilan hati. Ya. Apalagi untuk keluarga kan nggak ada background mungkin anggota Polri juga Betul, kan. betul. Jadi Dua-duanya emang nggak ada loh. pure, Ya. Kan? hebat sekali. Saya juga keinginan saya menjadi polisi itu kan nggak ada dari keluarga, nggak ada satupun yang polisi. Jadi emang keinginan dari diri sendiri. Iya. Kan kita tuh bisa menjalani sesuatu dengan baik apabila itu dari diri kita Keinginan sendiri. diri sendiri, Betul. betul banget. Beda rasanya kalau kita paksaan. Terpaksa. Nah, Persiapan yang dilakukan pada saat mau mendaftar Taruna Akpol itu apa sih? Tentu kalau persiapan tuh dari tiga hal yang penting kan akademik, psikologi, jasmani itu dasar lah. Tapi yang paling penting yang menurut saya adalah doa restu dari orang tua. Bener banget. Kalau misalnya kita dapat restu dari orang tua, otomatis segala proses dan juga hasilnya pasti lebih mudah. Semuanya lancar. Semuanya lancar. Kayak jalan tol. kayak jangan Betul. mulus. Nah, kalau untuk Fabiola sendiri gimana nih? Apa namanya? Apa sih ngomongin apa tadi? Mbak? Persiapan. Nah, persiapannya untuk jadi catur akpol ini seperti apa? Kalau dilihat kan mungkin SMA-nya sendiri tuh rambutnya panjang Betul. dan lain sebagainya. Feminim. Kayak iya feminim banget gitu. Kayak nggak mau mengarah ke akpol gitu. Nah, Iya. itu gimana? Kalau saya hobi saya olahraga dari dulu. Nah, jadi dari situ awal saya menyukai kegiatan untuk persiapan masuk polisi. Yaitu kan ada jasmaninya, akademiknya. Ya mulai dari situlah sedikit-sedikit saya belajar, terus juga berlatih. Terus yang tidak lupa adalah jaga kesehatan karena kan kesehatan tubuh kita adalah aset. Kalau misalkan kita sakit ya susah juga kan mau ngelaksanain semua kegiatannya. Nah, dari situ juga persiapannya saya melakukan 1 tahun penuh sih. 1 tahun penuh dari kelas 3 SMA saya udah mulai fokus dari tahun awal itu untuk persiapan masuk akademi kepolisian. Saya udah cerita sih di beberapa tempat. Kalau misalkan saya itu selama pelaksanaan persiapan sebetulnya saya udah mau ngelakuin dari saya kelas 1 SMA, Mbak. Cuman kelas 1 SMA itu mungkin terlalu dini juga kalau misalkan saya melakukan persiapan. Jadi saya bagi waktu di mana di kelas 1 SMA itu saya tetap bersosialisasi dengan teman-teman, tetap menikmati sebagai anak SMA sebagaimana mestinya gitu tanpa harus terbebani gimana-gimananya. Jadi ya udah saya kelas 1 basket, saya belajar SMA seperti biasa. Kelas 2 saya udah mulai mikir kayaknya gue harus berhenti deh, harus persiapan. Saya cari udah mulai survei-survei tempat di mana saya bisa persiapan gitu kan. Kan banyak akademik, Ya, bimbel. jasmani, psikologi dan lain sebagainya. Nah, kelas 3 benar-benar difokusin seperti itu. Sudah berapa kali mendaftar? 1 kali, kami berdua 1 kali. Sekali langsung lolos. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Berarti Butuh, persiapannya udah mantep banget berarti ya. butuh persiapan yang matang maksudnya. Nah, terus menurut kalian perubahan apa sih yang kalian alami yang sebelumnya mungkin dari masyarakat sipil menjadi seorang taruna? Apalagi kalian kan taruna yang viral, yang dikenal dan dikagumi oleh banyak orang. Itu perubahan seperti apa yang kalian ini? Jadi kalau untuk saya pribadi itu perubahan yang sangat signifikan adalah bagaimana kita bisa belajar apa artinya itu loyal. Jadi loyal terhadap atasan, terhadap teman kita sendiri, terhadap junior kita. Kita harus bisa membagi antara perintah atasan, antara hubungan kita sama teman dan juga sama junior. Kalau dari saya sendiri perubahan yang saya rasakan begitu besarnya adalah mindset. Di Akademi Kepolisian ini kita tentunya nggak mudah melaksanakan seluruh kegiatan yang ada di sini dan juga itu bagaimana kita membentuk mindset kita supaya menjadi orang yang tangguh selama di sini. Jadi semua kegiatan kita itu mau nggak mau harus kita lewatin karena emang itu porsinya. Dan semenjak saya di sini saya yakin dan percaya atas mindset yang saya bentuk bahwa saya bisa. Jadi setiap kegiatan, kalaupun kita nggak bisa, kita menguatkan diri kita dengan kita membentuk mindset kita. Kalau kita bisa, pasti berjalan dengan baik juga. Terus Nih, mau tanya nih. dari tadi kita ngomongin tentang viral-viral nih, kita boleh tahu nggak sih awal mulanya viral. bisa viral itu seperti apa? Kalifa? Kalau saya pribadi itu viral tuh pada saat saya SMA sebetulnya.
SMA. Dari SMA. Dari saya SMA itu awal kan dulu Instagram ramenya. TikTok tuh belum terlalu ramai waktu itu. Pada saat saya awal menjadi stick master di SMA. Nah, itu udah mulai ramai tuh. Khalifah segala macam bla 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 bla. Terus masuk Akpol ternyata Makin ramai lagi. Jadi Master. Iya, luar biasa nih Taruna ini. Sebenarnya Taruna ini bikin ramai. Seragamnya itu. Seragamnya. Iya, betul. Oh iya. Adanya iya. kan Iya, keren. Bismillah nular seragamnya. Iya. Betul. Ya, emang daya tariknya luar biasa. Chevron. Memang gitu saya ya kan. Angkatan. Nah, kalau Apalagi? Fabiola? Kalau saya alhamdulillah saya itu dari akademi kepolisian lah yang membuat saya seperti sekarang ini. Jadi viral-viral itu ya sebenarnya nggak sengaja awalnya. Saya habis kegiatan seminar proposal kan turun tuh dari gedung atas, Iya. turun ke bawah, terus ketemu kan sama komandan. Sambut. Iya. taruh nih Ini sini. nggak boleh spill nama komandannya. Iya. Boleh. Jangan Dan dijadikan emang- ini Iya. secret. Iya. Secret admin, secret admin. Ini cari tahu sendiri lah teman-teman siapa. Pasti Masih tahu tahu langsung. Makin panas sih. Menyala. Menyala. Nah, tagline-nya menyala. Saya turun dari gedung atas, turun ke bawah. Taruh nih, gitu kan. Siap komandan, gitu kan. Saya dipanggil, nah cobalah kau bikin dulu video. Video apa kan? Tanpa bingung dikasih kan. tahu ide Ya, apa ya? kita nggak tahu bikin video apa. Video apa? Yaudah, dikasih kameranya. Nah, video kita sendiri. Saya sama teman saya, salah satu orang, Taruni juga. Yang video siapa? Yang videoin ya kita juga Taruni juga. iya. Awalnya kayak Sama gitu. komandan. Ya, komandan liatin aja. Liatin Oh, aja. gitu. Awalnya kayak gitu. Udah video. Kita karena nggak tahu mau ngapain, yaudah kita memperkenalkan ruangan yang ada di gedung tersebut, kenalin. Tapi awal mulanya kan ada intronya dulu. Halo, saya Fabiola Umaida. Nah, selanjutnya dan seluruh isi video itu adalah Bisa teman dijaga. saya yang ngomong. Tapi justru malah kamu yang Nah, di-highlight sama setelah netizen di-upload, gitu ya. di-up ya. Semua itu malah terfokusnya sama saya dan suara saya. Ya udah, dari situ banyak rame, viewersnya nambah banyak dan komen-komennya adalah miripin saya iya. sama salah satu artis Korea. Siapa itu kalau boleh tahu? Namanya Mark Lee. Aduh. Iya. Enggak jadi kayak tadi. Nggak ngomong soalnya Mas. Nah, Mark Lee dan gak cuman Mark Lee, yang bikin rame adalah semua artis yang matanya sipit dan Ya, cowok dimirip-miripin. itu dimiripin sama saya. Itulah yang buat saya rame. Jadi udah makin kesini kan dicari-cari terus ya. Dan kebetulan emang ketemu, nggak pernah disetting. Emang secara spontan aja. Spontan ketemu langsung bikin video tag gitu ya? langsung upload dah. Dan selalu seperti Selalu itu. viral. Iya. Itu. Kalau ketemu selalu bilang apa? Iya. Salam FYP. Pokoknya langsung menyala gitu. Nah, Gitu. selain yang video di Akademi Kepolisian ini ada lagi satu video yang viral, Viral, nih, waktu Fabiola SMA ya kayaknya. Iya. Rambutnya masih panjang. Nah, mungkin bisa diceritain gimana sih itu? Coba lihat videonya dulu. Oh iya, sebelum ini Videonya lihat dulu. videonya dulu. Oke. Nih. Oh iya. Ini waktu Fabiola kelas berapa ini? Ini kelas 1 SMA. Ini nyanyi nih. SMA. Emang dari dulu emang suka nyanyi. Coba dong. Pengen denger suaranya. Sekali lagi maafkanlah. Iya. Asik. Dikit aja. Jangan banyak-banyak. Nanti Biar kabur nanti nih kebiduan, penonton. betul. Nah, bisa diceritain mungkin itu video waktu kapan Dan? Ya, waktu itu lagi pelajaran. Pelajaran saya kan di situ kan saya pakai baju olahraga kan. Nah, itu karena emang saya suka belajar olahraga. Yaudah saya duduk nyanyi-nyanyi di videoin sama teman-teman. Nah, ya udah emang kesukaan saya nyanyi kan dari dulu. Nah, kenapa rambut saya panjang? Karena ya dulu kan gak pernah kepikiran bakal rambut pendek. Ya tahu poluan pendek tapi kan nanti Iya. gitu nggak sekarang kan. Berarti emang dulu suka rambut panjang gitu. Iya, emang rambut saya di bawah bahu kan. Bawah bahu. Nah, berarti emang Kalau Khalifah hobinya apa? Hobi saya olahraga. Bisa nyanyi nggak? olahraga. Nah, mungkin Nggak, Coba satu Jangan kalimat di sini sedikit lah. aja ya. sedikit Jangan aja di sini, nanti. Kan belum pernah ya, belum pernah di Mbak, TikTok. ini suaranya emas, jadi jangan di sini. Gimana ini? Eksklusif. Nanti Terus aja gimana? di episode sendiri. Episode Sendiri episode sendiri. Makanya Udah ada di sini. Berarti ini Biar kalau biar nanti pada kepo penontonnya. kita lihat-lihat nih berarti kadang video random di TikTok ini justru yang bikin viral ya. Kayak Khalifa kan waktu SMA juga ada video yang ngedance katanya ya gitu ya. Ya, itu kelas 1 SMA. Nah, tapi emang bener tuh Teman Mbak. K-popers. Saya tuh viral juga salah satunya karena
banyak dari teman-teman media sosial ini khususnya di TikTok Iya. itu pada ngejejein saya. Oh. Jadi foto saya diambil dari Instagram, Ya, langsung di Instagram lagi karena Betul. saya sebetulnya bukan yang suka upload Iya. orangnya, ya kan. Nah, dijejein entah jadi apa-apa tiba-tiba ada aja. Nah, itu bikin rame juga. Itu. Terus Nah. perasaan saat pertama kali kalian tahu viral itu gimana? Kalau saya pribadi memang alhamdulillah ya. Ya. Karena kan harus kita syukuri, berarti artinya oh masih ada orang yang suka sama kita, masih ada orang yang perhatiin kita. Bisa jadi Tapi role kan model buat banyak orang. masalah viral ini kan bukan masalah kita gagah-gagahan, ganteng-gantengan, keren-kerenan, tapi bagaimana keterangan kita ini bisa bermanfaat bagi orang Ya, lain. dampaknya Benar positif sekali. buat Betul. banyak Sehingga orang. edukasi yang kita berikan gampang masuk ke masyarakat. Iya. Sampai pesan. Terus pertama kali orang tua tahu? Tahu Kalau viral. orang tua Responnya saya- gimana tuh? Anaknya dikenal banyak orang di Indonesia. Tentu. Apalagi sebagai taruna ganteng. Betul. Keren Tentu sekali. senang ya kalau misalnya orang tua ditanya kalau misalnya senang apa enggak, senang. Tapi orang tua selalu berpesan bahwa kita sebagai manusia ini nggak boleh sombong. Karena sejatinya kita ini bukan siapa-siapa. Terlepas kita dari keluarga apa segala macam, tapi semua itu hanya titipan. Biar orang tua Khalifah tuh kayak gitu ya. Udah tercukupi semuanya loh. Luar biasa. Ya kan keren banget ya. Nah, terus konsekuensinya kalian menjadi seorang public figure yang mungkin jadi role model banyak orang ini apa sih? Mungkin yang sebelumnya kalian sebelum dikenal orang nih kalian biasa-biasa aja mungkin jalan kemana atau kemana. Nah setelah viral atau dikenal banyak orang gimana perasaan kalian dan apa konsekuensinya? Perasaannya seneng sih karena ketika jalan di mana gitu, nanti ada yang nyapa. Ya kan seneng kan? Nyapa, foto. Iya, bisa foto. Iya. Habis itu Terganggu nggak sih kalau jadi foto? enggak sih. Kalau masih sewajarnya banget. Ada nggak pengalaman lucu gitu waktu misalkan lagi ada yang minta foto atau sampai desak-desakan apa? Ada tentunya. Cupid ya berarti ya. Hah? Cupid pernah nggak? Ada di waktu Kamila Citara kemarin. Itu beneran diginiin, Mbak. Wah. Masa iya sih? Kayaknya gemes banget kali ya. Oh lagi kemarin yang viral di TikTok lagi itu Khalifah lagi drum cop. Iya. Kameranya semuanya ngadep ke Khalifah loh, bukan ke drum cop ya. Jangan fokus lagi masyarakat ini. Jadi tampilnya drum corps, Mbak. Nah, yang di ini Khalifah. Iya sampai dia, bu jangan di sini bu, sana bu bukan mana bu kameranya. Kira-kira nih kan maksudnya untuk Satya Dharma ini batalion yang termasuknya banyak taruna yang dikenal banyak orang. Kira-kira kalau junior kalian nih ada nggak sih yang Bibit-bibit kayak kalian Iya, bibit-bibit kalian ini? bakal jadi viral gitu. Pastinya, karena N+1 harus lebih daripada N, ya kan? Ya, Tapi betul. untuk sekarang ini mungkin belum kelihatan aja kan masih malu. Belum ya. Ntar begitu tingkat 4 kan udah ada senior lagi, mungkin baru kayak Melebarkan sayapnya. Boleh di spill nggak kira-kira bibit-bibitnya? Kan agak ada yang menonjol. Ya, tunggu aja nanti. Tunggu aja. Tunggu aja. Karena yang namanya viral kan nggak tahu ini Iya, ya. Bener, saya ada aja yang nggak nyangka. tahu saya bakalan. Iya. Dari tingkat berapa sih? Dari tingkat berapa viralnya? Baru bulan September. Oh tingkat Saya udah 4. tingkat 4 tengahan. Udah Ya. mau nyusun skripsi. Oh alah. Iya. Keren sekali. Terus pernah nggak kalian ada pengalaman studi ke luar negeri gitu? Di aku. Kalau keluar negeri saya nggak pernah, tapi saya pernah lomba di Bali gitu. Saat itu Khalifah nih. Ke Bali. nama lombanya International Youth Science Association. Alhamdulillah kita berenam itu mendapatkan penghargaan dari Bapak Kapolri. Pin Kapolri. Pinmas. Oh yang kemarin upacara itu ya, diupacarakan ya. Ya, sempat dibicarakan oleh Bapak Gubernur. Kalau Febiola, Kalau saya lomba keluar negeri, lomba waktu itu tingkat 1 apa tingkat 2 ya? Tingkat 1 deh kayaknya. Itu tingkat 2, Mbak. Ulangi, tingkat 2. Itu karate juara 3. Oh, karate. Berarti emang bela diri, agak tomboy. Nah, selanjutnya ngomong-ngomong tentang Drum Corps Pelopor Cendrawasih ini. Nah, pasti udah pada tahu lah ya kalau misalkan Khalifah ini adalah stick masternya Drum Corps Cendrawasih Akademi Kepolisian. Nah, mungkin bisa diceritain gimana sih caranya untuk bisa jadi stick master gitu. Jadi kalau untuk menjadi Sigmasa sendiri ini ada beberapa tahapan. Jadi nggak melulu atau selalu soal tentang kayak oh kamu tinggi, kamu ganteng mesti jadi Sigmaster. Nggak. Iya. Tapi harus dilihat dari nilai akademiknya, dari cara dia memimpin teman-temannya, cara dia berperilaku sama pengasuh, terus nilai TKJ-nya. Jadi dari itu nanti baru difilter.
Berarti dari segala aspek Dari ya. segala aspek dilihat. Nah, kalau ngomongin alat DC, kalau Khalifa kan emang udah sering disorot. Nah, kalau untuk Fabiola sendiri nih, belum banyak orang yang tahu kan kalau Fabiola sendiri ikut gak di drum corps? Ikut. Saya Pegang alat? snare merah. Nah, kan biasanya kan mayoritas Ada lah cowok videonya. ya. Iya. Mayoritas Aku ada cowok, videonya. tapi Ada. Fabiola ini pegang snare. Pegang snare merah. Terus ceritakan pengalamannya, perasaannya. Eh, Bentar, itu kemarin pegang snare itu dari seleksi atau Kemauan keinginan sendiri? atau usulan atau seperti apa? Kalau pemilihan alatnya karena waktu itu kan Taruni ini belum ada ya. Belum ada alat snare merah. Sebetulnya Mbak, kilas balik sedikit di tahun 2005 dan 2006 itu untuk Taruni Akademi Kepolisian ada yang megang alat snare merah. Betul. Cuman setelah 2005-2006 nggak ada lagi. Dilanjutkan di senior saya angkatan 54 tahun 2023, angkatan 2023 itu alatnya snare merah 4 orang. Dilanjutkan di angkatan saya dan angkatan selanjutnya sudah nggak ada lagi. Jadi 2005-2006, 2023-2024 setelah itu nggak ada lagi. Tentunya kami merasa senang sekali diberikan kesempatan menggunakan alat tersebut karena nggak semuanya berkesempatan dong. Iya. Nggak semuanya berkesempatan. Setelah itu tentunya kami menggunakan alat itu sebaik-baiknya ketika perform selalu menampilkan yang terbaik tentunya. Gitu. Terus Selanjutnya, sosok yang menginspirasi kalian selama pendidikan di Akpol siapa? Kalau dari saya itu adalah ibu saya. Kenapa Ibu? Ibu saya ini adalah seorang pejuang menurut saya karena memang dari mudanya, dari kecilnya itu sudah merantau. Jadi memang kakek nenek saya itu bukan seseorang yang mempunyai usaha atau segala macam, hanya seorang biasa. Cuman ibu saya berjuang bagaimana caranya harus bisa menjadi orang hebat. Saya tahu betul perjuangan ibu saya dari mulai merintis awal sampai sekarang itu saya tahu. Jadi saya tahu suka dukanya segala macam. Makanya pada saat saya pendidikan di Akpol nih, saya mikirnya ibu saya aja yang cewek ya bisa. bisa. Apalagi Juang saya, ya. seorang cowok. Jadi ibu saya, sebenarnya saya. Kalau Fabiola? Kalau saya motivasi terbesar saya, role model saya tentunya orang tua karena orang tua yang mengajarkan saya ketika saya lelah dengan membayangkan, memikirkan kedua orang tua saya ya udah membangkitkan semangat saya luar Langsung biasa. membara lagi ya Ya, semangatnya. tapi di lain itu role model saya selama di Akademi Kepolisian adalah Gubernur Akademi Kepolisian. keren sekali. Irjen Nuholomo Siregar. Nah, mungkin bisa diceritakan nih apa sih alasannya, Alasannya. kenapa menjadikan Bapak Iya. Asuh Taruna Iya. Gubernur Akademi Kepolisian sebagai Role model. role modelnya? Beliau tuh merupakan figur yang luar biasa yang bisa dijadikan setiap orang itu menjadi seperti beliau. Karena bagaimana cara beliau itu memperhatikan baik dengan bawahan maupun atasan, Open dengan ya, anggota open sekali. maupun dengan atasan. Bahkan terlihat sendiri bahwa beliau itu memiliki hubungan yang luar biasa terhadap setiap anggota di kepolisian. Betul. Baik itu nggak cuma terhadap Taruna anggota kepolisian, tapi dengan taruna pun udah seperti bapak sendiri. Jadi beliau sebagai gubernur Akademi Kepolisian, kami sebagai tarunanya, kami merasakan kehadiran beliau di sini dengan adanya kami diperhatikan dengan sedemikian rupa sehingga setiap kegiatan kami selalu disupport dengan beliau dengan baik. Didampingi secara Siap. intens ya. Benar. Apalagi dengan beliau itu suka sekali berdampingan dengan taruna. Maksudnya setiap kegiatan itu kami selalu ditemani gitu. Terjun langsung. Terjun langsung. Apapun yang misalkan ada yang kurang apa, beliau selalu langsung. Jadi sosok gubernur kita saat ini itu tidak hanya memposisikan dirinya sebagai gubernur dan taruna, tapi juga sebagai bapak kita, sebagai kakak kita, sebagai teman curhat kita. Sehingga kita pun jadi enak kalau misalnya komunikasi. Iya. Apapun yang kita permasalahan kita ataupun segala sesuatu yang kita inginkan, kita sampaikan ke gubernur pasti bakal diturutin. Jadi bukan cuma sebagai gubernur tapi juga sebagai bapak kita. Keren Sebagai sekali ya teman Pak curhat. Gubernur ya. Kayak kemarin itu ya, pembekalan semuanya itu kan serius. Serius. Pas momennya Pak Gubernur pecah di situ kan. Keren sekali. Konser. Konser. Kedekatannya sudah terjalin gitu. Iya betul sekali. Terus tantangan terbesar selama pendidikan itu apa aja?
Eh, kalau saya pribadi ya, tantangan itu menurut saya senang kalau misalnya terima tantangan. Jadi kalau misalnya Jadi Suka bukan sebagai tantangan. hambatan sebagai ya. hambatan, jadi saya juga bingung misalnya ditanya tantangan. Fabiola apa? Kalau saya tantangannya ya kayak Khalifa juga. Tapi tantangan itu sebenarnya ada terus karena kan sebenarnya kita capek, kita homesick, itu kan tantangan sih buat kita. Nah, mindset itu tadi iya. ya. Gimana cara kita tuh mengatasi tantangan tersebut? Hal-hal yang sedikit membuat kita jadi unmotivated gitu kan. Ya. Itu kan tantangan buat kita. Tapi bagaimana cara kita itu menghandle tantangan itu? Yaitu kalau saya di sini tantangan saya itu nggak ada karena apapun yang dilakukan bersama teman-teman itu semua pasti gampang. Wih, keren sekali. Terus misalkan kalau tiba-tiba kalian itu merasakan homesick gitu, gimana? Apa yang akan kalian lakukan buat menghilangkan itu? Cari Nanti kesibukan. Khalifa kan berapa tahun bisa sama orang tua? 7 tahun. 7 tadi tahun. ya. Kalau Fabiola sendiri berarti baru di akademi kepolisian ini ya, jauh dari orang tua. 4 Iya, tahun. betul. Baru 4 tahun Baru ya. 4 tahun. Cuman saya ya udah terlatih aja. Saya suka sama teman-teman, saya suka ngobrol saya ini. Jadi ketemu lupa orang sendiri. baru justru bikin makin Suka semangat rame Iya, betul. Saya suka keramaian, suka ngobrol, makanya agak ceriwis. Nah, selanjutnya gimana sih cara membagi waktu kalian di akademi kepolisian ini dengan jadwal kegiatan yang padat tapi kalian harus tetap bisa berkembang dan menyalurkan apa yang ada di dalam diri kalian? Jadi memang di Akademi Kepolisian sendiri ini menyiapkan fasilitas untuk kita. Baik itu secara akademis maupun non akademis. Secara akademis kita diberikan kesempatan untuk melaksanakan lomba misalnya. Ya. Contoh yang kemarin terakhir itu adalah Brigade Taruna Helena Iya. yang sempat menang ke Atlanta. Atlanta. Ya, menang. dan mendapat pin emas juga dari Kapolri. Jadi di samping pada kita kegiatan, namun kita juga tetap bisa menyalurkan hobi dan juga bakat kita. Baik itu dari olahraga, tim basket misalnya, tim voli, tim badminton. Baik itu secara akademik, tim bahasa Inggris, tim karya tulis. Jadi sehingga bakat-bakat yang kita sudah punya sejak dulu itu nggak terlupakan. Ya, tersalurkan gitu ya. Tersalurkan. Nggak punah. Betul. Makanya bukan suatu hambatan masuk akpol terus minat bakat-bakat kita itu nggak bisa di Pendam gitu ya. Karena difasilitasi oleh lembaga. Betul, semua di sini ada. Saya basket. Di sini Iya. yang main basket Iya, lagi. main basket lagi. Nggak ada yang beda, cuma justru lebih berkualitas lagi fasilitasnya gitu betul loh. banget. Apalagi kalau pas Posimaptar ya. Iya. Pernah menang nggak? Porsi Mapter kebetulan kami nggak ini ya. Nggak main. Nggak main. Oh, karena kan yang dari luar. rumah. Kami yang koordinat. Oh gitu. Terus kemarin mau tanya dong, kemarin kan proses pengakhiran pendidikan itu kan sudah selesai semua ya? Yudisium, wisuda, tubdik udah selesai. Mau tanya, kemarin naik ranking berapa? Alhamdulillah saya dapat ranking 29 29 dari? dari 247. 40. Kalau untuk Saya 77. Oh, 70. bagus untuk ranking taruni 77 tuh. Oh iya. Iya. Terus Nah. pernah nggak kamu melakukan pelanggaran selama di Akpol? Atau ada kesalahan gitu mungkin yang Kesalahan pasti pernah ya. oh iya. Manusia. Manusia. Tak luput dari dosa. Wih. Jahila. Mungkin kayak misalnya telat atau bablas, misalnya nggak ikut apel pagi atau nggak ikut makan pagi itu pasti pernah. Tapi kalau misalnya pelanggaran prinsip nggak pernah. Alhamdulillah. Kak Fabiola? Kita ingetin satu sama lain gitu kan supaya terhindar. Kalian ini pendidikan di akademi kepolisian ini nggak cuma sebentar ya, waktu 4 tahun itu bukan waktu yang sebentar. Ada nggak sih pengalaman lucu yang mungkin kalian alamin selama pendidikan di sini? Lucu di sini nih. Kalau di akademi kepolisian ini sebenarnya kita mau nggak mau jadi multi talent. Gitu, Harus Mbak. dituntut semua serba bisa gitu ya. Wajib bisa semuanya. Wajib bisa semuanya. Jadi bisa. yang nggak bisa mijit jadi bisa mijit. Bisa-bisain. Salah satunya kan. Enggak. Ya Tukang banyak, pijit. Ya kan? Salah sih. Iya benar-benar juga. banyak sekali di sini kayak tradisi gitu kan. Yang nggak pernah nge-MC ya. Taruni bisa jadi nge-MC. Diharuskan. Apalagi gitu kan. Taruni ya. Iya, nggak pernah jadi apa tabur bunga atau apa gitu. Bisa jadinya. Jadi apapun masuk akademi kepolisian ini yang nggak bisa itu jadi bisa. Caranya gimana caranya harus Iya. bisa. Itu caranya gimana caranya. Otodidak ya. Iya. Kak Khalifah pernah nggak mengalami hal lucu? Kalau berkesan mungkin ya. Oh, iya. Saya ini lucu nih berkesan. Kalau saya tuh paling berkesan tuh pada saat awal main chandra. Karena main chandra itu
merupakan kegiatan awal yang mana switch mental kita dari sipil ke taruna. Iya. Jadi kan pasti Gabungan ada lagi ya. beberapa apa ya, kayak Harus tuh wah, adaptasi lagi. adaptasi lagi dan segala macam. Jadi menurut saya itu merupakan pengalaman berkesan. Apalagi kita gabung sama TNI segala macam. Ya, menurut saya itu berkesan. Dengan karakter yang Dengan karakter berbeda-beda berbeda. dari suku Terus dan dengan yang berbeda-beda. kondisi yang kita di-push banget sampai Bener. titik darah penghabisan lah ibaratnya. Saya mau lanjutin tuh yang seperti Gimana? Khalifa bilang tadi tentang kalau kita di push tuh kan tuh. Jadi kegiatan Taruna Akademi Kepolisian ini kan karena kita bersama-sama dan ramai ya. Jadi mau nggak mau apa interaksi itu terus bersama gitu kan. Nah, jadi kita itu dalam melakukan kegiatan secapek apapun, ketika dilakukan bersama itu kita kerasa banget. Jadi kayak ngelihat teman-teman, wah kayak gini ya rasanya gitu. Jiwa korsanya Jiwa ada korsanya ya. itu kerasa. Jadi itu yang membuat kita itu kayak selalu berkesan setiap kegiatan ini. Makanya kalau ditanya kegiatan paling apa yang paling berkesan selama di sini, semua Hampir itu berkesan. semuanya berkesan. Karena ketika kita bersama, semua itu bahagia, semua itu ngerasain. Namanya jiwa kekeluargaan korsa, kekeluargaannya. Gitu. Terus ini lagi ya. Apa? Ini yang sudah ramai diperbincangkan. Kalau Khalifa kan sudah go public. Iya, betul. Tapi mau tanya lagi, kriterianya calon bayangkari idaman Oke. seorang Khalifa itu seperti apa? Jadi kalau saya pribadi ini kriteria saya tuh nggak muluk-muluk, nggak banyak. Tapi siapa yang bisa mengurusi dan juga menyayangi ibu saya. Seperti saya menyayangi ibu saya. Kayak gitu. Simple. Gitu aja. Gitu aja. Yang penting orang tua ya. Yang penting orang tua. Orang tua nomor satu. Nomor satu menurut saya. Nah, kalau untuk Fabiola nih gimana nih? Kayaknya masih secret banget, kayaknya belum ada Go public. go public banget, belum ada nih. Ini penjelasan ya, karena emang belum ada. Karena emang Padahal tadi di belakang bilangnya banyak. Tadi ditanya sih pacarnya yang pacarnya siapa? Jawabnya yang di mana? Kayak nebar benih ya, enggak. Belum ada. Jadi saya sendiri masih single. Ya, ini bukan promosi. Fokus karir. Ada yang harus diprioritaskan gitu kan. Apalagi di masa sekarang ini menurut saya pribadi adalah masa-masa saya harus meniti karir terlebih dahulu. Karir dan pendidikan. Pendidikan, ya. Karena kalau urusan jodoh ketika jodoh sampai ya pasti harus segera dilaksanakan. Cuman maksudnya di sini saya pribadi masih Fokusnya masih Fokus, di ya. karir dan pendidikan. Terus kalau untuk Khalifa ini pernah nggak ada pikiran untuk mencari calon pendamping yang apa sih wanita karir? Jadi kalau misalnya saya pribadi itu memandang wanita karir itu biasa aja. Misalnya kayak boleh silakan mau berkarir nggak apa-apa, tapi jangan juga lupa tugasnya melupakan sebagai Istri. seorang Oh iya. Gitu. Tapi kalau mau berkarir silakan. Oh gitu. Berarti nggak membatasi ya. Tidak membatasi. Goals setelah lulus dari Akpol Apa nih? itu apa aja? Rencananya setelah nanti nih selesai pendidikan di Akpol, Praspa dilantik jadi Ibda, apa sih goalsnya ke depannya? goalsnya. Saya mau mempelajari banyak hal di wilayah nanti supaya jadi modal saya kan ke depannya saya punya fondasi yang menopang saya untuk ke depannya nanti. Setelah itu mau banyak pendidikan lanjutan ya supaya kan kita belajar Menunjang karir. menunjang karir ya. Benar. Kalau Khalifa? Kalau saya pribadi sama sih sebenarnya nggak jauh beda ya. Pasti belajar dulu dari wilayah, belajar dari senior saya, komandan saya, terus ntar juga ngambil kuliah-kuliah segala macem. Ntar baru kalau udah settle segala macem baru berpikir untuk berkeluarga. Ada gak patokan kamu mau menikah umur berapa? Apa jangan-jangan habis Nggak ini bisa langsung sebut umur, menikah? ya. Iya sih. Selesai Impian gitu loh. Impian Nggak. kira-kira. Maksudnya nggak ada. Saya Nggak nggak ada pikiran kayak gitu. Yang penting udah siap. Kalau misalnya udah settle, udah siap, oke, semua orang tua udah oke. Oh gitu. Oke. Nah, selanjutnya mungkin ada tips and trick untuk masyarakat atau khususnya anak muda yang mungkin memiliki minat masuk Taruna Akademi Kepolisian, mungkin bisa diceritakan apa sih tips-tips dari kalian? Kalau dari saya udah sering bilang ya, mungkin udah tahu-tahu juga ya teman-teman. Jangan lupa selalu libatkan Tuhan, orang tua dan juga orang tersayang di setiap langkah. Pokoknya tetap semangat. Ingat kalau misalnya usaha itu nggak akan mengkhianati hasilnya. Do the best you can do, be the best you can be. Sisanya serahkan sama di atas. Keren sekali. nih. Luar biasa. Keren sekali. Kalau Viola gimana? Kalau saya sendiri, saya juga udah sering bilang ke yang lain. Kalau saya
you are what you think. Jadi apa yang kamu pikirkan, ya itu ya bakal terjadi. Jadi kalau misalkan kamu berpikiran, bercita-cita menjadi polisi, kamu berpikiran seperti itu, pasti bakal ada jalan di mana kamu akan mencari jalan ke situ juga. Dituntun aja Dituntun, di sana. iya, karena emang keinginannya jadi itu, dia mikirnya jadi itu. Jadi dan juga nggak bisa dikecilkan ya, maksudnya nggak bisa dikesampingkan bahwa persiapan itu sangat penting. Betul. Karena jangan menyepelekan suatu hal. Misalkan gue bisanya di akademik, jadi gue bakalan ini akademik. Enggak. Karena semua nilai itu menopang kita untuk nilai akhir. Betul. Justru Saling nilai melengkapi akhir. satu sama lain. Iya, justru nilai akhir yang diambil. Jadi jaga kesehatan, jaga tubuh karena itu investasi kita. Selanjutnya persiapan yang matang. Terus juga tidak melupakan seperti kata Khalifah, libatkan Tuhan dalam setiap kegiatan kita, setiap langkah kita. Minta doa restu orang tua, karena kalau kita minta atas restu orang tua kan ridho Allah, ridho orang tua. Betul. Nah, semua jalan tuh pasti kayak air mengalir. Betul. Dan yang pasti usaha tanpa doa itu sia-sia. Betul sekali. Biasa. Tangan di sini. Harapan kalian untuk kepolisian di masa mendatang itu apa? Tentu kalau misalnya harapan bagi kepolisian di masa yang datang adalah kita sebagai polisi ini bagaimana kita bisa dicintai oleh masyarakat. Seperti yang Mbak ketahui, saat ini kan kepolisian lagi baik diomongin. Iya, Iya, benar. Lagi rawan. Rawan kan? Betul. Maka dari itu bagaimana tindakan kita ini, apa yang kita lakukan ini bisa dipandang baik oleh masyarakat. Ibaratnya kita berlaku baik aja bisa dipandang buruk, apalagi Benar berlaku sekali. tidak baik. Iya. Oleh karena itu berbuat baiklah setiap hari. Apalagi itu the power of TikTok. Iya. Sekarang Apa aja ya, serba didokumentasikan. Iya. Betul. Lalu kalau untuk Fabiola sendiri harapannya apa sih untuk Harapan- kepolisian Indonesia? Harapan saya khususnya buat Akpol nih. Boleh. Akpol kan tempat lahirnya perwira Polri di masa mendatang, di mana perwira Polri itu yang bisa menjadikan Polri itu menjadi suatu institusi yang bermanfaat untuk masyarakat, di mana tugasnya aja, tugas pokoknya melindungi, mengayomi dan melayani masyarakat. Jadi bagaimana kita sebagai anggota kepolisian Republik Indonesia dapat melayani dengan baik, dengan sepenuh hati untuk masyarakat. Terus selama kalian di Akpol ini ada apa pesan dari Pak Gubernur yang selalu kalian ingat apa? Karena kan kedekatannya Pak Gubernur sama Tarunani sangat erat sekali ya. Mungkin bisa diceritakan apa sih amanat atau pesan apa yang pernah disampaikan Bapak Gubernur ke kalian khususnya para taruna ini? Yang paling Kalau dari saya terpatri dalam hati. pribadi, yang menjadi prinsip saya, Bapak Gubernur selalu mengatakan bahwa kita sebagai perwira Polri nantinya bukan untuk dilayani, Iya, benar. tapi kita melayani masyarakat. Betul sekali. Jadi kita bekerja dengan sepenuh hati, bukan untuk mencari jabatan, kekuasaan dan juga kekayaan, tapi bagaimana kita bekerja untuk melayani masyarakat. Jadi kita bekerja dengan hati, seperti itu. Kalau untuk Fabiola, adakah? Kalau untuk saya, Pak Gubernur Akademi Kepolisian ini selalu mengajarkan kita untuk berbuat baik terhadap semua orang. Karena ketika kita berbuat baik kepada semua orang, tanpa kita mengharapkan tentunya kebaikan itu akan datang pada diri kita sendiri seperti itu. Apa yang kita tabur? Dapat kita tuai. Tuai. Benar. Terus ngomong-ngomong deh, ini kan hari terakhir kalian di Akpol. Iya. Betul. Malam terakhir juga kalian tidur hari di terakhir, Akpol. Karena kalau orang-orang pendidikan bilang pisang terakhir, Pisang buah terakhir. Pokoknya hari serba Iya, semua terakhir. terakhir, betul. Sebetulnya saya nih kalau boleh curhat sedikit ya. Iya. Mbak. Mulai semalam. Semalam nih saya udah cerita Iya. teman-teman. Udah nangis. Nggak nangis. Kan saya Udah melo-melo. udah melo dikit lah. Denger lagu yang Iya. ya, kayak ini melo kan. Kenangan-kenangan, Iya. momentum. Gak tahu kenapa pikiran saya nih, memori saya ini kilas balik. Sama semua yang udah saya lakuin di Akademi Kepolisian. Setiap lewat sini saya ingat ini, setiap lewat ini saya ingat ini. Saya bilang ke teman-teman, "Wih, ini meromantisasi Akademi Kepolisian." Iya aja. Tempat mana yang paling berkesan di Akpol? Cendikia. Kenapa? Karena kan tempat belajarnya Taruna Betul, Akpol. tempat belajar. Di situ tempat kita berjuang melawan ngantuk. Iya kan, berkesan banget kan. Iya. Karena kan secara nggak langsung gedung Cendikia itu merupakan tempat yang
kita kegiatannya di sana. Kegiatan pusat di situ dan kalian penutupan pendidikan juga di situ. Iya, juga, jadi gitu kan. awal kita terima Iya, di situ, betul, akhir akhir di di situ. situ. Jadi itu luar biasa sekali sih kenangan-kenangannya Di gedung gedung cendekia. Cendekia. Tapi nggak cuma dari itu, ada banyak sekali juga. Ada lapangan Bayangkara. Ada- Upacara terus ya. Lapangan Nah, merah. pokoknya datang ke Museum Akpol. Di sini bakal dijelasin semuanya. Oh, sekalian promosi nih. Museum Akpol yang belum ke Museum Akpol bisa ke sini. Iya, betul tuh. Kalau Khalifah gimana? Apa nih? Kesan sebelum berpisah sama Akpol. Tentunya nggak cukup-cukupnya saya ngucapin makasih kepada Bapak Gubernur Akademi Kepolisian dan juga Ibu, Bapak Wakil Gubernur, dan seluruh elemen dan seluruh antap, seluruh pengasuh yang udah 1 kali 24 jam itu Mengawasi. care banget sama kami, yang udah mengawasi kami, yang udah mengajari kami, yang membuat kita dari nggak tahu jadi tahu, yang membuat kita dari nggak bisa jadi bisa. Saya mengucapkan terima kasih dan juga maafkan segala perbuatan kami yang sekiranya tidak berkenan di hati-hati para jenderal, komandan, semua segala macam. Pokoknya kami mengucapkan terima kasih dan juga harapan kedepannya semoga Akademi Kepolisian tetap bisa menjadi suatu institusi yang berguna bagi masyarakat dan juga suatu institusi yang prestis bagi kepolisian. Kalau dari saya nggak ada kata selain terima kasih. Karena ini tempat kami Taruna Akademi Kepolisian, khususnya angkatan saya, angkatan 55 Batalion Satya Dharma, kami dilahirkan di sini selama 4 tahun kami dibentuk untuk menjadi perwira Polri. Pada tanggal 16 Juli, insya Allah akan dilaksanakan pelantikan Prasetya Perwira di Istana Negara. Semoga kami dapat berjalan dengan lancar seluruh kegiatannya dalam rangkaian Paraspanya. Selanjutnya doakan kami juga agar teman-teman dari Satya Dharma saat bertugas nanti, karena awal mula kami di situ berdinasti. Terakhir nih, pertanyaan terakhir. Bukan pertanyaan ya. Bukan pertanyaan, ini Kesan dan pesan untuk teman-teman seangkatan. Batalion Satya Dharma yang dimana kalian 4 tahun sudah melalui suka duka pendidikan seperti apa, mulai dari awalnya kalian tidak mengenal hingga akhirnya menjadi seorang keluarga yang bahkan sebenarnya kalian pun nggak mau pisah seperti itu. Nah, mungkin bisa disampaikan. Buat teman-teman Satya Dharma yang saya cintai, yang selalu saya banggakan, yang saya sayangi, tetap semangat, bulatkan tekad, luruskan niat. Ingat pada tanggal 16 Juli nanti kita bakal dilantik insya Allah oleh Bapak Presiden di Istana Negara. Tetap semangat, semoga nanti kami bisa dilantik lengkap 247 orang. Amin. Gitu. Dimanapun kalian berada, dimanapun kita berada, kita tetap saudara. Fly high Satya Dharma. Mantap. Keren sekali. Nyala. Udah, Nggak terakhir. kerasa? Sudah panjang lebar kita ngobrol, kita memberikan tips and trik buat masyarakat Indonesia juga. Di sini kita mengucapkan terima kasih atas Kami juga kedatangannya. Terima kasih atas Makasih ya, sehat-sehat semuanya ya. Amin. Sampai Kita pelantikan nanti. doain biar semakin sukses dan nanti ketemu kita sudah ada di pangkat dan jabatan yang bagus. Gitu ya. Amin. Amin. Terus saya tunggu di Akpol, barangkali mau ngisi pembekalan akhir. Oh iya. Kan sebagai barangkali nggak tahu ya, Belum selesai ngomongnya. kabar reskrim, ya kan? Kabar intel atau apa gitu kan, atau malah bahkan bisa melantik taruna-taruna yang mendatang. Belum pernah kan pembekalan akhir datang seorang polwan. Iya. Betul. Belum pernah. Iya. Selama saya 7 tahun di sini sih belum pernah. Siap. Semoga Saya tunggu ya. ke depannya. Baik, terima kasih atas kebersamaannya di podcast Akademi Kepolisian. Sampai jumpa di podcast selanjutnya. Bye.